Di sini saya akan membahas mengenai siklus eksekusi instruksi. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang siklus eksekusi instruksi, sebuah konsep fundamental dalam arsitektur komputer yang menjelaskan bagaimana control processing unit atau CPU memproses perintah-perintah dalam sebuah program. Pemahaman tentang siklus ini sangat krusial bagi mahasiswa dan profesional IT untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan pengembangan aplikasi yang efisien. Pengantar siklus eksekusi instruksi. Pertama, definisi. Siklus eksekusi instruksi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan setiap instruksi dalam program komputer. Proses ini berulang terus-menerus selama program berjalan. Tujuan utama itu memastikan bahwa setiap instruksi dari perangkat lunak dieksekusi dengan benar dan efisien oleh perangkat keras, menjembatani kesenjangan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Tahap kunci. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan utama yang berurutan: phase pengambilan, decode, penguraian, eksekusi, dan white black penyimpanan hasil. Setiap tahapan memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada penyelesaian instruksi secara keseluruhan, membentuk dasar dari operasi komputensi modern. Tahap 1, fetch atau pengambilan instruksi. Tahap fetch adalah langkah pertama dalam siklus eksekusi instruksi di mana CPU mengambil instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dari memori utama. Pemrosesan ini esensial untuk memulai eksekusi instruksi. Program counter atau PC, CPU menggunakan register PC untuk menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan diambil. PC selalu menunjukkan ke instruksi yang akan diproses selanjutnya. Instruksi register atau IR, instruksi yang diambil dari memori kemudian disimpan, sementara IR bertindak sebagai buffer untuk instruksi saat ini yang sedang diproses. Setelah instruksi diambil, nilai PC secara otomatis ditingkatkan untuk menunjukkan ke alamat instruksi berikutnya dalam urutan program. Ini memastikan kelancaran aliran eksekusi instruksi. Itu ada alamat dari PC memberikan alamat instruksi. Kedua, akses memori membaca instruksi dari alamat tersebut. Yang ketiga, instruksi ke IR, instruksi dimuat ke instruction register. Tahap 2, decoded atau penguraian instruksi. Setelah instruksi berhasil diambil dari dan ditetapkan di instruction register, tahap selanjutnya adalah decode. Pada tahap ini, CPU akan mengurangi instruksi untuk memahami operasi apa yang harus dilakukan dan terlibat. Peran kontrol unit atau CU. Kontrol unit adalah komponen kunci dalam CPU yang bertanggung jawab untuk mengurangi instruksi. CU menganalisis kode operasi atau opcode dari instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dimaksud, misalnya penjumlahan, pengurangan, transfer data, atau percabangan. Poin kedua, identifikasi operat. Selain opcode, CU juga mengidentifikasi operat yang terkait dengan instruksi tersebut. Operat bisa berupa data, alamat, memori, atau register yang akan digunakan dalam operasi. Poin berikutnya, pembentukan sinyal kontrol. Berdasarkan hasilkan sinyal kontrol yang tepat. Sinyal ini kemudian dikirim ke berbagai komponen CPU lainnya, seperti ALU, register, atau unit memori untuk mempersiapkan eksekusi instruksi. Tahap decode memastikan bahwa CPU memahami instruksi yang diberikan sehingga dapat melaksanakan operasi yang sesuai pada tahap berikutnya. Tahap ketiga yaitu
atau eksekusi instruksi. Pelaksanaan operasi terhadap eksekusi adalah inti dari siklus instruksi, di mana operasi yang ditentukan oleh instruksi benar-benar dilaksanakan. Jenis operasi yang dilakukan sangat bervariasi tergantung pada instruksinya. Operasi aritmatika dan logika. Untuk operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan operasi logika, itu add, or, dan not. Tugas ini ditangani oleh aritmatika logis unit, yaitu ALU. ALU adalah chip digital CPU yang khusus dirancang untuk melakukan kalkulasi ini dengan cepat. Akses data. Jika instruksi melibatkan penggunaan atau modifikasi data, CPU mungkin perlu mengakses register internal atau memori utama untuk mengambil atau menyimpan data. Ini bisa merupakan operasi LAT, mengambil data dari memori ke register, atau ROP, menyimpan data dari register ke memori. Fungsi CU dan ALU. Kontrol unit atau CU telah mengurangikan instruksi sekarang akan mengaktifkan komponen yang relevan seperti ALU. Yang unit akses memori untuk menjalankan perintah sinyal kontrol dari CU memastikan bahwa semua bagian CPU bekerja secara harmonis untuk menyaksikan operasi. Operasi perbandingan itu membandingkan dua nilai. Operasi bitweight itu manipulasi bit individu. Operasi percabangan itu mengubah aliran eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Kecepatan efisiensi terhadap eksekusi sangat menentukan kinerja keseluruhan CPU. Tahap keempat itu wait back atau penyimpanan hasil. Tahap wait back adalah langkah terakhir dalam siklus eksekusi instruksi. Pada tahap ini, hasil dari operasi yang telah dieksekusi pada tahap execution akan disimpan ke lokasi tujuan yang tepat. Pertama, penyimpanan hasil ke register. Jika hasil operasi dimasukkan untuk digunakan segera oleh instruksi berikutnya, hasil tersebut biasanya disimpan kembali ke salah satu register. Serbaguna General Purpose Register. Di dalam CPU, register adalah penyimpanan cepat yang dapat diakses langsung oleh CPU. Kedua, penyimpanan hasil ke memori utama. Untuk menghasilkan yang perlu disimpan secara permanen atau digunakan oleh bagian lain dari program dalam jangka waktu yang lebih lama, hasil tersebut akan ditulis kembali ke lokasi tertentu di memori utama RAM. Ini penting untuk menjaga integritas atau program. Ketiga, sinkronisasi data. Tahap write back memastikan bahwa semua perubahan data yang dihasilkan oleh instruksi saat ini disinkroniskan dan tersedia untuk instruksi-instruksi berikutnya atau bagian lain dari sistem. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga konsistensi data dan kelancaran aliran program. Setelah tahap wait back selesai, siklus instruksi untuk instruksi saat ini dianggap selesai dan CPU siap untuk memulai siklus baru untuk instruksi berikutnya. Diagram siklus instruksi berulang. Siklus eksekusi instruksi dalam proses berulang yang terus-menerus selama CPU menjalankan program. Diagram berikut menggambarkan aliran siklus ini secara visual. Yang pertama, fetch, itu pengambilan instruksi dari memori ke IR atau PC diperbaharui. Yang kedua, decode, CPU menguraikan instruksi, menentukan operasi dan operate. Yang ketiga, eksekusi, operasi dilaksanakan oleh ALU atau unit terkait akses data. Keempat, write back,
Hasil disimpan ke register atau memori utama. Proses ini berulang tanpa henti, memungkinkan komputer untuk menjalankan jutaan instruksi per detik, yang merupakan dasar dari semua komputensi modern. Setiap instruksi, tidak peduli berapa kompleksnya, dipecah menjadi tahapan-tahapan dasar ini. Berikutnya, penanganan interpret dalam siklus instruksi. Interpret adalah sinyal yang dikirim oleh CPU yang mengindikasikan bahwa peristiwa penting telah terjadi dan memerlukan perhatian segera. Adalah bagian krusial dari siklus instruksi untuk memastikan resolusi sistem. Pengecekan interrupt. Sebelum CPU memulai siklus fase berikutnya, ia akan selalu memeriksa apakah ada sinyal interrupt yang tertunda. Pengecekan ini biasanya terjadi setelah tahap white back atau pada akhir siklus instruksi saat ini. Yang kedua, penyimpanan status CPU. Jika interrupt terdeteksi, CPU harus menyimpan statusnya saat ini. Ini termasuk nilai program counter PC yang menunjukkan ke instruksi berikutnya yang seharusnya dieksekusi, serta isi dari semua register penting CPU penyimpanan. Ini memungkinkan CPU untuk melanjutkan eksekusi program setelah interrupt selesai ditangani. Eksekusi interrupt service route, yaitu CPU kemudian melompat ke lokasi memori yang telah ditentukan untuk interrupt service return yang terkait dengan jenis interrupt tersebut. IRS adalah program khusus yang dirancang untuk menangani peristiwa interrupt. Mengembalikan eksekusi. Setelah IRS selesai dieksekusi, CPU memberikan status yang disimpan atau nilai PCA dan register. Dan selanjutnya eksekusi program dari instruksi tepat ia berhenti sebelum ini menciptakan ilusi bahwa program utama tidak pernah terganggu. Mekanisme interrupt sangat penting untuk sistem operasi, memungkinkan penanganan peristiwa I/O kesalahan perangkat keras atau permintaan dari perangkat lunak secara efisien tanpa menghentikan seluruh sistem. Kesimpulan, memahami siklus eksekusi instruksi adalah pondasi untuk siapapun yang ingin mendalami arsitektur komputer dan perkembangan perangkat lunak. Poin pertama, dasar kerja CPU. Siklus instruksi adalah model fundamental yang menjelaskan bagaimana CPU memproses dan menjalankan perintah. Ini adalah inti dari semua operasi komputensi modern. Pemahaman program. Pengetahuan tentang siklus ini membantu Anda memahami bagaimana kode program tingkat tinggi diubah menjadi instruksi mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU, dan bagaimana program benar-benar berjalan di komputer. Optimalisasi kinerja. Dengan memahami setiap tahap perkembangan dan arsitektur sistem, mengidentifikasi bottleneck kinerja dan mencari cara untuk mengoptimalkan siklus, baik melalui desain perangkat keras yang lebih baik, komplikasi kode yang lebih efisien, atau teknik program yang cerdas. Kemampuan untuk memvisualisasikan aliran data dan kontrol di dalam CPU memungkinkan kita untuk merancang sistem yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal.